Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Sandra Bem dalam BASO 1992 mengklasifikasikan tipe peran gender menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sex type, seorang yang mendapat skor tinggi pada maskulinitas dan skor rendah pada feminitas. Pada perempuan yang mendapat skor tinggi pada feminitas dan mendapat skor rendah pada maskulinitas. 2. Cross-sex type, laki-laki yang mendapatkan tinggi pada feminitas dan skor pada maskulinitas. Sedangkan pada perempuan yang memiliki skor yang tinggi pada maskulinitas dan skor yang rendah pada feminitas. 3. Androgen, laki-laki dan perempuan yang mendapat skor tinggi baik pada maskulinitas maupun feminitas. 4. Indifferented, laki-laki dan perempuan yang mendapat skor rendah baik pada maskulinitas dan feminitas. Perbedaan peran gender dalam hal pekerjaan, misalnya laki-laki dianggap pekerja produktif dan perempuan pekerja reproduktif. Pekerja produktif adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dan pekerja reproduktif adalah biasanya tidak menghasilkan uang. Lalu pembedaan wilayah kerja, laki-laki berada di wilayah publik atau di luar rumah dan perempuan ada di wilayah domestik atau di dalam rumah. Kemudian ada pembedaan status, laki-laki berperan sebagai subjek atau sebagai aktor utama dan perempuan sebagai objek atau pemain pelengkap. Karena laki-laki berperan mencari nafkah utama dan perempuan pencari nafkah tambahan. Kemudian ada pembedaan sifat. Perempuan dilekati dengan sifat dan atribut feminin, sedangkan laki-laki dilekati sifat maskulin. Namun, pada dasarnya tidak ada masalah dalam peran gender baik laki-laki maupun perempuan yang sudah ada di masyarakat. Namun, perubahan pesat kondisi sosial masyarakat harus disikapi dengan pemahaman gender yang lebih terbuka. Klasifikasi peran gender. Menurut BEM 1981, gender diklasifikasikan menjadi 4 peran diantaranya. Yang pertama, tipe maskulin, yakni manusia yang sifat kelaki-lakiannya di atas rata-rata. Sifat kewanitaannya kurang dari rata-rata. Yang kedua, tipe feminin, yakni manusia yang sifat kewanitaannya di atas rata-rata. Sifat kelaki-lakiannya kurang dari rata-rata. Ketiga, tipe androgen, yakni manusia yang sifat kelaki-lakian maupun kewanitaannya di atas rata-rata. Dan yang keempat, undifferentiated atau tipe tidak tergolongkan, yakni manusia yang sifat kelaki-lakiannya maupun kewanitaannya di bawah rata-rata. 1. Penyediaan akses pendidikan. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. 2. Peningkatan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka mengurus, utamakan pendidikan berwawasan gender. 3. Pengembangan kelembagaan, institut pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Contoh kesetaraan gender di sekolah. 1. Posisi ketua kelas tidak selalu diduduki oleh murid laki-laki. Murid perempuan pun bisa menjadi ketua kelas. 2. Perempuan menjadi ketua organisasi. 3. Murid laki-laki ikut melaksanakan piket kelas. 4. Semua mendapat pelajaran yang sama di kelas.
5. Tidak adanya perbedaan gender dalam berprestasi akademik dan non-akademik. 6. Biasanya pemimpin upacara murid laki-laki, tetapi sekarang adanya kesetaraan gender, murid perempuan pun bisa menjadi pemimpin upacara. 7. Tidak membedakan murid laki-laki dan murid perempuan, dalam arti semua pendapat dihargai tanpa memandang siapa murid itu selain sebagai pelajar. Bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender. Yang pertama, stereotype. Contohnya itu, apabila laki-laki marah maka dianggap tegas. Dan apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Yang kedua, kekerasan. Contohnya itu, istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah. Kemudian suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluaran secara ketat. Yang ketiga, beban ganda. Contohnya itu, seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya di atas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor. Kemudian yang keempat itu ada marginalisasi. Contohnya itu, peluang untuk menjadi pemimpin di lingkungan TNI Jenderal lebih banyak dibandingkan kepada laki-laki daripada perempuan. Yang kelima, subordinasi. Subordinasi itu contohnya perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibandingkan petani dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.